Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah wa ba'du. Yang terhormat pemimpin Pondok Pesantren Darussalam, yang kami hormati keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, yang kami hormati asatidz wal asatidah, segenap hadirin dan teman-teman seperjuangan yang kami cintai dan kami banggakan. hadirin yang dimuliakan Allah. Beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kejam yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Jauh dari sifat kemuliaan, ada banyak wanita dilecehkan, bayi yang terlahir dari jenis perempuan dikubur hidup-hidup tanpa ampunan. Bahkan saling membunuh antar sesama menjadi kebiasaan. Minuman dan pesta porah menjadi kebiasaan, kebudayaan. Setiap pemimpin masing-masing mengedepankan kesombongan. Banyak jatuh korban karena kebiadaban daripada jumlah korban yang jatuh dari pesawat AirAsia. Inilah potret bangsa jahiliyah sebelum Islam datang. Beberapa abad silam juga dalam tatanan umat Islam, tepatnya pada 12 Rabiul Awal, lukisan indah coretan sejarah mencatat tentang kelahiran seorang manusia spesial yang mengemban misi penting dari Yang Maha Rahmat. Orang yang akan mengubah peradaban kelam menuju peradaban yang penuh kebanggaan. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konstruksi sejarah tersebut memberikan gambaran jelas bahwa misi terpenting Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perubahan. Dengan revolusi mental umat yang tidak beradaban menjadi umat yang penuh kesantunan, dengan menerapkan metode perbaikan moral, perbaikan perilaku dan perbaikan akhlak. Dalam perspektif komunikasi dakwah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan inovasi proses perubahan sosial karena kemuliaan perilakunya. Secara dinamis dan sistematis, akhlak Nabi dapat diterima oleh masyarakat jahiliyah dan dapat diadopsi oleh semua orang yang tidak terbatas zaman. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita sebelum memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan membahas tuntas kemuliaan salah satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui diskusi syarat kami yang berjudul Meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sikap rendah hati, yang dilandaskan dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hamba-hamba Tuhan itu ialah orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang penuh keselamatan. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Hadirin yang dimuliakan Allah, menurut keterangan dari Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali mengenai penjelasan ini, bahwa ibadur Rahman yang dimaksudkan hamba-hamba yang baik yang berjalan di muka bumi dengan tenang dan rendah diri. Dan apabila orang jahil menyapa mereka untuk mengajak berbicara yang tidak disukai, maka hamba tersebut mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan dan kata-kata yang menghindarkan hamba tersebut dari dosa. Demikian interpretasi Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dalam kitab Tafsir Jalalain. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat tersebut memberikan pemahaman kepada umat manusia bahwa hamba Allah yang baik adalah hamba yang merendahkan diri terhadap sesama manusia tanpa membedakan tahta apalagi harta, Tanpa membedakan tahta apalagi kasta, tanpa membedakan bangsa apalagi bahasa. biarpun beta orang Maluku, abdi orang Sunda, Ulung Jawa, kita di hadapan Allah semua sama. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah salah satu kunci sukses dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam revolusi mental masyarakat jahiliyah, karena dengan kerendahan hati yang dilakukan oleh Nabi memberi dampak positif kognitif baik secara psikologis maupun sosiologis. Rasulullah SAW menegaskan untuk berperintah bersikap rendah hati. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, "Innallaha auha ila an tawaddu hatta la yabkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku, bersikap rendah hati semua agar seseorang tidak merasa angkuh terhadap orang lain dan orang lain tidak melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Pentingnya sikap rendah hati, hadirin, bahwa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menghindarkan kita dari dosa-dosa. Khususnya hadirin, kita terhindar dari perbuatan aniaya terhadap sesama, sehingga hadirin, rendah hati dapat membawa kita dapat dihargai oleh orang lain. Karena itu hadirin, hilangkanlah sikap sombong, angkuh, dan tidak mau menghargai orang lain. Hadirin yang setia, dan mudah-mudahan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak akan meninggalkan sikap rendah hati kecuali kesombongannya menguat. Seseorang tidak akan merasa sombong kecuali keangkuhan hatinya meningkat. Seseorang tidak akan merasa angkuh kecuali akal sehatnya sudah tidak. Demikian kutipan tulisan Ahmad Najih dalam bukunya yang berjudul Akhlak Rasulullah SAW. Ibrahim bin Ashir radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Fudail tentang rendah hati. Kemudian Fudail menjawab, rendah hati itu apabila kamu duduk dan patuh dengan kebenaran, walaupun kebenaran itu hanya datang dari anak kecil maupun orang bodoh, kamu tetap mau menerimanya. Dalam Al-Quran dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 215, Allah berfirman, Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 215. Dalam ayat tersebut memerintahkan kita
kita untuk merendahkan diri terhadap orang lain, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga memberikan perubahan drastis dari masa kelam menuju masa yang penuh kejayaan, terlebih khusus kepada orang-orang yang beriman. Pada akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa melahirkan kesadaran sekaligus menerapkan sebagian perilaku Nabi yang mulia ke dalam kehidupan kita. Semoga nanti bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat mendatang. Sebagai penutup syarahan, izinkanlah kami melantunkan pujian kepada Sang Pembawa Risalah kebenaran sebagai bentuk kebahagiaan atas bulan kelahiran beliau, dengan harapan semoga bisa mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon ampun dan maaf. Bila ada kekurangan, kami akhiri dengan ucapan hidup sendiri tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wal afwa minkum. Wallahu muwaffiq. Illa aqwalul qadr. Wassalam.